Allah menciptakan kita di dunia ini yaitu memiliki atau ada tujuan. Allah menciptakan di dunia ini ada tujuan. Apa tujuannya? Yaitu untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana yang Allah jelaskan di Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ingat jamaah semuanya, tujuan kenapa Allah menciptakan kita. Ingat, apa tujuannya? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hidup kita ini senantiasa kita beribadah kepada Allah, senantiasa mengesahkan Allah, menghambakan diri hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah saja. Kemudian manusia tidak ada yang tahu bagaimana cara menyembah Allah kecuali Allah mengutus kepada manusia, yaitu seorang Rasul. Allah mengutus manusia, Allah mengutus Rasul kepada manusia. Apa tujuannya? Yaitu untuk menjelaskan bagaimana tata cara beribadah kepada Allah, untuk menjelaskan bagaimana tata cara menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jemaah semuanya, kalau kita ingin benar ibadah kita, kalau kita ingin betul ibadah kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka ikutilah Rasul yang diutus kepada manusia. Itu siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu diutus kepada manusia untuk menjelaskan bagaimana cara beribadah, dan kewajiban kita adalah meneladani beliau, mengikuti beliau. Barang siapa yang mentaati beliau akan masuk surga. Barang siapa yang tidak mentaati beliau, maka dia orang yang enggan masuk surga. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku, kata Nabi, yaitu pasti akan masuk surga. Yaitu umat Muhammad, semuanya pasti akan masuk surga. Ilaman abah, kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang enggan masuk surga. Maka sahabat bertanya ketika itu, faqila man ya'ba Rasulullah, siapakah mereka orang-orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga? Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, dialah orang yang masuk surga. Barang siapa yang asani, artinya durhaka kepada beliau, tidak mentaati beliau, tidak mengikuti petunjuk beliau, faqad aba, dialah orang-orang yang enggan masuk surga. Sekarang tinggal kita pilih ini, mengikuti jalannya Rasul atau justru menentang jalannya Rasul. Orang yang cerdas, orang yang berakal, tentu dia akan mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menyampaikan hujjah kepada manusia, sehingga manusia agar sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua perbuatan kita ini, jamaah semuanya, yang kita lakukan di dunia ini, kelak akan dihisab. Nah, perhatikan jamaah semuanya, kita hidup di dunia ini tidaklah kekal, tidak ada yang abadi. Manusia hidup di dunia ini, yang tua atau yang muda, yang kaya atau yang miskin, semuanya pasti akan meninggal dunia. Semua pasti akan meninggal dunia. Jika sudah tiba ajalnya, jika sudah tiba al-maut, kematian pun akan datang juga. Mau tidak mau, suka atau enggak suka, jika mau datang, pasti akan masuk ke alam akhirat. Pasti akan masuk ke alam akhirat. Dan di sana bukanlah akhir sebuah kehidupan. Ketika mati tidak berakhir semua, tidak. Justru ketika mati itulah awal seorang memasuki kehidupan yang baru, itu alam akhirat. Dan di sana banyak peristiwa-peristiwa. Apa di antaranya itu akan dibangkitkan kembali orang yang mati, akan dibangkitkan oleh Allah kembali, dibangkitkan di padang mahsyar, di mana ketika itu matahari didekatkan sejarak satu mil
sangat dekat jamaah semuanya. Semuanya akan mempertanggungjawabkan amal-amal yang dia lakukan, dan di sana ada namanya hisab.